Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menyelani wirid dan zikir Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan mengisi kultum sebentar, saya umumkan saya menemukan kunci sepeda motor Yamaha. Nanti yang merasa kehilangan bisa mengambil di takmir masjid. Terima kasih. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih sama-sama diberikan keringanan langkah mendatangi masjid, dan tadi sudah kita sama-sama menjalankan salat zuhur secara bersamaan. Mudah-mudahan salat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya akan tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dari akhir nanti dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Bapak, Ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan kultum kali ini saya akan sampaikan satu hal yang menarik, relevan dengan kondisi kita sekarang terkait dengan adanya proses tahapan pilpres maupun pileg. Yang insya Allah pilpres pileg itu akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Tentu dalam konteks ini kita akan coba berikan sejumlah pedoman barangkali secara spiritual begitu ya. Menjadi penting saya kira kita untuk memilih pemimpin yang tepat, pemimpin yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang bisa mengendalikan, bisa memimpin seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta ini. Pada kesempatan ini saya akan bawakan satu kisah, penggalan kisah yang menarik. Itu ada 3 nasihat kepemimpinan untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ringkasnya, kita tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang sangat berhasil di dalam membangun kesejahteraan bagi para warganya. Meskipun beliau berkuasa memimpin hanya dalam waktu sekitar 3 tahun, nggak lebih dari 3 tahun, yaitu antara tahun 717 hingga tahun 720 Masehi. Nah, dikisahkan di sini meskipun masa pemerintahnya itu singkat, beliau dikenal sebagai salah satu khalifah yang terbaik dalam catatan sejarah. Dalam satu kisah yang lain saya kira diceritakan betapa susahnya membagi zakat pada masa itu. Hampir semua asnaf zakat sudah mendapatkan bagiannya, tetapi masih tersisa dana zakat yang jumlahnya cukup besar. Ini menandakan secara kesejahteraan material Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat berhasil. Salah satu indikatornya. Dan beliau terkenal dengan keadilan, kesederhanaan, dan ketakwaannya. Ada satu kisah yang menarik yang kita sampaikan di sini. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada sufi agung dan ahli fikih di masanya, yakni kepada Hasan al-Basri. Menerima surat tersebut, akhirnya Imam Hasan al-Basri juga menulis surat nasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini isi suratnya yang menarik terkait dengan nasihat terkait dengan kepemimpinan. Nasihat Hasan al-Basri didokumentasikan oleh Profesor Quraish Shihab dalam buku Islam dan Politik, yaitu menyampaikan pentingnya berlaku adil dalam memimpin. Nasihat ini ibarat cahaya yang menerangi jalan para pemimpin dalam menjalankan tugas mulia mereka sebagai pemimpin. Menurut Hasan al-Basri, ada 3 analogi tentang pemimpin yang adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil adalah pelurus dan pelindung. Seyogyanya atau sepatutnya
mengangkat pemimpin yang adil untuk meluruskan yang bengkok, menegakkan keadilan, memperbaiki kerusakan, memberi kekuatan kepada yang lemah, dan menjadi tempat berlindung bagi yang takut dan berharap. Ini adalah gambaran ideal seorang pemimpin yang senantiasa mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang adil tidak hanya mengatur tetapi juga menjadi pelindung dan pembela bagi rakyatnya. Ia tidak berkuasa untuk menindas, melainkan untuk melindungi dan memberdayakan. Ia adalah sosok yang ditakdirkan untuk meluruskan segala bentuk ketidakadilan, menegakkan keadilan atas kezaliman, memperbaiki kerusakan menjadi kekuatan bagi kaum yang lemah, serta tempat berlindung bagi mereka yang dihantui rasa takut dan harapan. Jamaah salatul rahimakumullah. Yang kedua yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil ibarat penggembala yang penuh belas kasih. Hasan Al-Basri selanjutnya mengumpamakan pemimpin yang adil dengan seorang penggembala yang sangat kasih terhadap gembalaannya. Baginya, rakyat adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Ia mengantarkan mereka menuju kebaikan dan kemakmuran, menjauhkan mereka dari bahaya dan kebinasaan. Pemimpin yang adil tidak hanya memerintah tetapi juga menjadi teladan dan pembimbing. Ia mengayomi rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan kepedulian, memastikan mereka terpenuhi kebutuhannya dan terjamin keselamatannya. Yang ketiga, imam yang adil atau pemimpin yang adil adalah ibarat seorang ayah yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Pemimpin yang adil bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka baik ketika mereka masih kecil maupun ketika mereka sudah dewasa. Ia tidak hanya memberikan nafkah tetapi juga mendidik dan membimbing mereka agar menjadi pribadi yang baik. Pemimpin yang adil tidak hanya memerintah tetapi juga menjadi teladan dan mentor. Ia bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi kemaslahatan rakyatnya, menjamin kesejahteraan mereka di masa sekarang dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu, dalam Syekh Ahmad Hashimi dalam kitab Jawahirul Adab memuat nasihat Hasan Al-Basri kepada Amirul Mukminin yaitu Umar bin Abdul Aziz, juga menekankan pentingnya untuk memerintah dengan adil dan bijaksana serta menghindari tindakan-tindakan yang zalim dan tidak bermoral. Janganlah terpedaya dengan mereka yang menikmati hal-hal yang menjadi sumber kesengsaraanmu. Mereka menikmati aneka kebaikan di dunia mereka dengan menyingkirkan kebajikan yang terkait dengan akhiratmu. Jangan memandang kepada kemampuanmu hari ini, tetapi lihatlah kemampuanmu esok saat engkau disandera dalam tali temali maut, berdiri di hadapan Allah dalam himpunan para malaikat, para nabi dan rasul, di mana semua wajah tertunduk di hadapan Tuhan yang Maha Hidup dan Maha Berdiri dan Maha Berdiri sendiri lagi Maha Pengurus semua makhluk. Inilah tiga hal tadi yang diharapkan atau yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, barangkali sangat relevan dengan situasi kita sekarang dalam konteks kita menjelang pemilihan presiden maupun pemilihan anggota DPR, DPRD. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman untuk kita bisa kita terapkan, terutama bagi yang belum punya pilihan begitu ya, yang masih bimbang, bisa dijadikan patokan untuk mengambil keputusan dalam memilih calon-calon wakil kita maupun calon-calon presiden kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.